Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abih wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu an. Ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam, mengajarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birrasmi, dengan gambar. Bahasa sekarangnya apa bang? Visual ya. Ada di antara metode Rasulullah mengajar dengan gambar, dengan visual. Alal ardi, di atas tanah, waturobi, dan debu. Ya, alal ardi waturobi ini bukan koyit ya. Yang menjadi substansinya Nabi ya, di antara cara Nabi mengajar menggunakan visual, menggunakan gambar. Banyak sekarang di universitas ya. Apalagi ilmu-ilmu kedokteran. Loh. Watarotan, dan kadang-kadang, karena sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yasta'inu, menggunakan ya, memakai alat bantu, ala taudihi ba'dil ma'ani, atas menjelaskan sebagian makna. Birrasmi, dengan alat bantu gambar. Masya Allah ya. Apa yang terjadi di sekolah universitas sekarang ya, ternyata diawali dari Rasulullah, sang pendidik sejati. Alal ardi, menggambar di atas bumi, waturobi, dan tanah. Wa min zalika, dan itu tetap di antara yasta'inu, di antara contoh Nabi menggunakan alat bantu gambar. Marwahul Imamu Ahmadu, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Faktanya, bukti bahwa Nabi menggunakan gambar ada di dalam hadis riwayat Imam Ahmad fi musnadihi, di dalam musnadnya. An Jabirin, dari sahabat Jabir bin Abdullah, wa bni Mas'udin, dan sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma. Wa Abu Abdillahi, atau ke Imam Ahmad. Dan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Abdillah Al-Marwaziyu fi kitabis sunnati, di dalam kitab as-sunnah. An Jabirin, dari sahabat Jabir, wa bni Abbasin, dan sahabat Abdullah ibn Abbas. Qala Jabirun, berkata Jabir, kunna julusan indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kunna, dulu kami pernah duduk, indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakhoto, maka Nabi membuat garis, biyadihi, dengan tangannya, fil ardi, di tanah. Khoton, dengan garis, hakaza, begini, garis lurus bang, garis lurus. Aneh belum sempat bikin visualnya nih, nanti di hadis yang kedua ada visualnya ya. Kalau hadis yang pertama agak gampang, Nabi bikin garis lurus amamahu, di depannya. Faqala, lalu Nabi bersabda, hada sabilullahi azza wa jalla, ini jalan Allah. Setelah Nabi gambar lurus,
Ini jalan Allah nih, lurus. Yang disebut siratal mustaqim. Wa khoto, dan Nabi garis lagi. Khoto ini akan 2 garis. An yaminihi, dari kanannya Nabi. Dibikin kayak arah. Belok begitu tuh. 2 garis, kan lurus. Yang ini belok begitu tuh. 2 ke belah kanan. Wa khoto ini, dan 2 garis an shimalihi, di kirinya. Bikin lagi Nabi di kiri. Ya. Wa qala, dan Nabi bersabda, hadihi subulu syaitoni. Garis-garis ini yang kanan kiri tuh. Subulu syaitoni, jalan-jalan setan. Dulu aneh dinasehatin guru nih, cuman aneh baru ketemu hadisnya. Kata guru, yang lempeng, lurus, jangan nganan, jangan kiri, gitu. Jangan nganan, jangan kiri apa nih? Ya, oh Nabi pernah gambar garis ya, nganan belok-belok, jalan setan, jalan saya. Suma wado ayadahu, kemudian Nabi taro yadahu, tangannya pil khatil aswati, di garis yang tengah. Sumatala, kemudian Nabi baca hadihil ayata, akan ayat ini. Nabi baca wa anna hada siroti mustaqima. Wa anna hada, dan bermula ini garis yang lurus. Nabi tunjuk, Nabi taruh tuh di garis yang tengah. Nabi bilang baca ayat Quran. Wa anna hada, dan bermula ini siroti, jalanku, kata Allah. Mustaqiman, halnya lurus. Fattabi'uhu, maka ikuti olehmu akan garis ini. Wala tattabi'u, dan jangan kalian ikuti as-subula, akan jalan-jalan. Pataparraqa bikum ansabilihi. Pataparroko asalnya patataparroko, tatafa'alu, maka mencerai-berai oleh jalan-jalan setan bikum, akan kalian. Jangan diikutin tuh yang kanan yang kiri, ya. Nanti bisa mencerai-berai. Kan akan kalian ansabilihi, dari jalan Allah. Dalikum, bermula yang demikian itu. Wasokum bihi la'allakum tattaqun. Sesuatu yang Allah perintahkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya, ingat aneh tuh ya. Udah jangan nganan, jangan kiri, lurus aja. Aneh sih nggak paham waktu itu. Anda paham? Waktu itu jangan kerja, jangan wirid, udah ngaji aja. Itu aja tuh yang aneh paham ya. Ada hadisnya. Ya, jangan begawe, jangan wirid, tuh ngaji aja. Tuh yang aneh paham itu aja tuh. Ya. Warawal Bukhari, ngomongnya ke babe aneh, ngomongnya almarhum bapak ya, mungkin. Biar orang tua kagak nyuruh kita gawe kali, mungkin ya. Warawal Bukhari, dan meriwayatkan Imam Al-Bukhari an Abdullah ibni Mas'udin, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Qala, berkata sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Nah nih agak sulit kalau nggak ada visualnya. Nanti ditampilin ya visualnya ya. Nanti lihat di streaming gambarnya. Kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud, khoton Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khoton murabba'an. Dulu Nabi pernah garis dengan garis segi 4. Tuh. Nabi pernah bikin garis segi 4. Wa khoton pil wasati, dan Nabi ngegaris akan satu garis pil wasati, dari tengahnya. Ini kan kotak. Kotak begini nih digaris sama Nabi, kotak diambil tengahnya. Nabi garis lagi tapi nggak dari ujung, dari tengah. Kharijan minhu, yang keluar dari kotak.
keluar dari khoton murabba. Wa khata khututon segaran, dan Nabi garis lagi garis-garis yang kecil. Ila hadal ladzi, kepada ini garis yang ada di tengah. Garisnya min janibihi, dari pinggirannya. Alladzi fil wasati, pinggiran garis yang ada di tengah. Nih kotak, Nabi ambil pertama dari tengah, nariknya sampai keluar kotak. Ntar dari garis ini Nabi garis lagi kecil-kecil dari sampingnya. Tuh, dibikin garis-garis kecil. Terus Nabi bilang, faqala, lalu Nabi bersabda, hadal insanu, garis tengah itu, yang di tengah itu manusia. Wahada, dan kotak segi 4 itu ajaluhu, ajalnya. Muhitum bihi, yang meliputi dia. Artinya manusia itu dibatasi oleh ajalnya. Ya, manusia itu dibatasi oleh ajalnya, karena kotak itu adalah ajal manusia. Ruang lingkup kehidupan manusia itu dikepung oleh kematian. Manusia tengah-tengah tuh di garis. Kotak itu kematian. Artinya ruang lingkup kehidupan manusia dibatasi dan dikepung oleh kematian. Wahadal ladzi huwa kharijun, dan ini garis yang keluar itu amaluhu, angan-angannya. Coba dah, angan-angannya melewati kematian. Nabi mau bilang apa sih? Gambarin angan keluar kotak apa? Min, gambarannya. Seringkali angan-angan dan cita-cita manusia itu melampaui umurnya. Wahadihil khututus sigharu, dan ini garis-garis yang kecil. Al-a'radu adalah gangguan, ujian atau rintangan. Tuh di samping-samping manusia garis itu rintangan. Fa'in akhta'ahu hada nahasyahu hada. Fa'in akhta'ahu, kalau tidak mengenai akan dia hada ujian ini. Nahasyahu, maka mematok, menyengat akan dia hada ujian yang ini. Ya. Kalau kagak kena miskin, kena sakit. Wa in akhta'ahu hada, kalau tak mengenai dia hada akan ujian ini, nahasyahu hada, maka mengenai, ya akan mematok, akan menyengat akan dia ujian yang ini. Jadi masing-masing ujiannya beda. Ya. Wa in akhta'ahu kulluha, jika tak mengenai akan makuluha, seluruh rintangan. Wah, hebat ya. Ada orang hidup pinter, kaya, kagak penyakitan. Coba, semua ujian dan rintangan hidup nggak ngalamin. Asobahul haramu, menimpa akan dia masa tua. Ya tua juga, tua payah juga. Kerentanan. Fabayyana lahum sallallahu alaihi wasallam, maka menjelaskan kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima, dengan gambar rosamahu, yang menggambar oleh Nabi hu akan ma, amamahum, di depannya, alal ardi, di atas tanah.
Nabi jelasin apa? Kaifa yuhalu bainal insani wa amalihil wasiati. Bagaimana dihalanginya manusia dan angan-angannya yang banyak. Dihalangi sama apa? Kematian. Ntar gue bis jual tanah, gue mau kawin lagi nih, baru nerima duit mati. Asal didatengin proposal maulid, kebaikan, sedekah. Kata dia jangan tabungan anak. Aneh sih ada duit nih Pak Haji, cuman buat anak-anak kuliah. Nah, emang udah ada yang mau kuliah Pak anaknya? Belum, masih umur 4 tahun. Buset, nyampe aja belum. Umur 4 tahun nyiapin kuliah. Elah. Financial freedom tuh ternyata masalah secara agama terrepot. Amalihil wasi'ah. Ya, nanti udah disiapin sedemikian mati. Ya. Nabi lihat tuh visualnya menggambarkan bagaimana manusia dihalangi oleh angan-angannya. Jangan bikin proyek hidup yang lebih dari setahun. Ntar tahun depan gimana? Bikin lagi proyeknya, santai aja, penting setahun. Paling maksimal setahun. Insya Allah kalau santri sih nggak ada yang setahun. Nggak ada, insya Allah nggak ada. Emang nggak bisa diprojek. Ya, emang ya segitu-gitunya apa yang mau diprojek hidup Ya. Pokoknya sekarang ada duit, makan, beli rokok, beli kopi, kayak di sorga hidup udah. Udah segitu doang deh mah. Ntar punya bini baru mulain puyeng palanya, punya anak mulain puyeng gitu. Dihalangi bil ajalil mubagits, dengan ajal kematian al mubagiti yang dadakan. Coba. Kalau tahu digoreng dadakan masih diumumin, mati mah kagak. Kalau kagak bang, tahu-tahu dinyampe aja ya. Pemain bola kan jantungnya, lulus ujian, mati juga di tengah lapangan. Awil ilali wal amrodi, atau dihalangi dengan penyakit. Lihat manusia antara dihalangi dengan penyakit. Mati sih kagak, cuman angan-angannya tak tercapai karena sakit. Punya duit Allah kasih rezeki, banyak rezeki. Nah, tadi entar aja haji udah mulain tuaan ikut premium. Punya duit umur 20. Punya duit berangkat umroh, punya duit berangkat haji. Ntar tuaan dikit 42, 43 udah pantes dah. Setruk. Ya brother. Jangan angan-angan, bahaya. Angan-angan tuh bahaya. Ya, lihat tuh bagaimana Nabi ya melihat antara manusia dan angan-angannya dibatasi, dihalangi oleh penyakit al-muqaidati yang melumpuhkan. Coba. Awil haromi, atau kerentaan, ketuaan al-mufni yang membinasakan. Lama-lama mati, sakit enggak, miskin kagak, apa kagak. Ya tua, lama-lama mati juga. Wahaddohum, dan Nabi memotivasihum akan para sahabat. Ala kisoril amali, atas pendeknya amal, angan-angan. Wal isti'adadi, dan bersiap-siap li bagtatil ajali, untuk kejutan kematian. Wa kanat wasilatul idah bizalikal al ardo wa turoba kama ra'aina, dan adalah media penjelasan pada hal tersebut tanah dan debu. Coba. Ada santri saking miskinnya, ada orang datang minta ngaji ke rumah. Santri kan ya udah dah, namanya orang minta ngaji ajarin. Saking kagak punya papan tulis, itu jelasin nahu pakai tembok.
Jadi kalau kita ke rumah dia tuh isinya temboknya al-kalamu walafzul murial, miskin banget ya. Ternyata Nabi pakai tanah nulisnya, insya Allah ya. Ada media. Nah gambar ketiga repot nih ya. Tidak ada yang mengerti isyarat gambar itu kecuali diterangin Nabi langsung. Warwal Imamu Ahmadu, dan meriwayatkan Imam Ahmad fi musnadihi di dalam musnadnya an Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris fil ardi, di tanah, arba'ata khututin, 4 garis. Garis itu 4 garis sama Nabi. Waqala, dan Nabi bersabda, atadruna lima khatatu hadhil khututa. Atadruna, tahukah kalian, lima khatatu, kenapa ku gariskan hadhil khututa, garis-garis ini. Qalu, mereka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu nisa'i ahlil jannah. 4 garis itu menjelaskan sebaik-baiknya perempuan sorga. 1 Khadijatu bintu Khuwailid, Sayyidah Khadijatul Kubra. Wa Fatimatu bintu Muhammadin, kedua Sayyidah Fatimah. Wa Maryamu binatu Imrana, dan Maryam putrinya Sayyidina Imran, ibunya Hana. Ya orang kalau beranak kan amalannya Hana waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Ukhrut ayyuhal walad biqudratil malikil ma'bud. Wa Asiyatu bintu Muzahim, dan Asiyah bintu Muzahim, imra'atu Fir'auna, istrinya Fir'aun. Artinya ada fakta sejarah ya, lakinya bengal, istrinya soleh. Ada faktanya. Ada juga fakta laki-laki soleha, istrinya ulah koros ya, ada ya. Wallahu a'lam bishawab.